Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran blog keluhan. Kali ini kita akan belajar tentang epidemiologi dan klasifikasi cedera kepala. Disusun oleh Dr. Ardik Ladimawan, spesialis bedah saraf, konsultan, Departemen Ilmu Bedah, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Agar tidak ketinggalan materi pembelajaran yang lainnya, silakan sedekah subscribe, like dan share ya. Selanjutnya, biar terasa gampang dan tidak mudah gagal faham. Maka, sebelum dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita bahas dulu tentang epidemiologi cedera kepala. Secara global, menurut WHO, tahun 2004, 90% cedera kepala terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia. Secara nasional, data Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2011, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 108.696 kasus. Korban meninggal, 31.195 orang, di mana yang mengalami luka berat ada 35.285 orang. Dan 55,1%-nya mengalami cedera kepala. Data di RSUD Ulin Banjarmasin merupakan 10 besar penyakit. Sensus harian di IGD menunjukkan bahwa di tahun 2014, cedera kepala merupakan peringkat pertama kasus trauma terbanyak, di mana jumlahnya 1.188 orang. Sedangkan di tahun 2015, jumlah 1.012 orang. Dan lebih dari 50% cedera kepala disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas darat atau KLLD. Sisanya kecelakaan kerja, perkelahian dan terutama di Kalimantan Selatan ada kecelakaan lalu lintas air atau KLLA. KLLD terbanyak disebabkan oleh pengendara sepeda motor yaitu 80,1%. Kedua, pejalan kaki, 12,4%. Ketiga, pengguna sepeda, 3,3%. Dan yang paling jarang adalah penumpang mobil, hanya 0,8%. Setiap daerah tentunya berbeda, tergantung perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas. Jumlah kasus berdasarkan derajat cedera kepala adalah 1. Cedera kepala ringan, 59,5%. 2. Cedera kepala sedang, 24,8%. Dan 3. Cedera kepala berat, 15,7%. Selanjutnya, kita bahas tentang klasifikasi cedera kepala. Klasifikasi cedera kepala dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Berat, 2. Mekanisme, 3. Morfologi, 4. CT scan. 1. Berdasarkan beratnya, yaitu berdasarkan besarnya nilai GCS, dapat digolongkan menjadi cedera kepala ringan dengan GCS 13-15, cedera kepala sedang dengan nilai GCS 9-12, dan cedera kepala berat dengan nilai GCS 3-8. Cara untuk menilai GCS dapat dilihat pada video tentang tanda dan gejala cedera kepala. 2. Berdasarkan mekanisme traumanya, dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tumpul atau tajam. 2. Statis atau dinamis. 3. Simple atau complicated. 4. Primer atau sekunder. 1. Tumpul atau tajam. Tumpul, misalnya, kepala terbentur tembok atau lantai. Tajam atau tembus, misalnya, luka tembak baik oleh senjata organik maupun senapan angin. Luka tembus lainnya, seperti luka bacok, panah, tombak, atau tertusuk potongan kayu ulin. 2. Statis atau dinamis, yaitu, disebut statis bila durasi atau loading force-nya lebih dari 200 milisecond, dan disebut dinamis bila durasi atau loading force-nya kurang dari 50 milisecond. 3. Simple atau complicated, disebut simple bila benturan diakibatkan hanya oleh satu gaya saja, contoh, linear saja, atau rotasi saja, dan disebut complicated bila benturan diakibatkan oleh lebih dari satu gaya, contoh, linear dan rotasi. 4. Primer atau sekunder. Primer injury terdiri dari vokal, yaitu akibat benturan langsung, seperti luka di kulit dan fraktur tulang, atau perdarahan intrakranial, seperti EDH, SDH, ICH, dan lain-lain. Dan diffuse, yaitu berupa diffuse axonal injury atau DAI, sedangkan sekunder injury
terdiri dari berbagai proses diantaranya adalah excitotoxicity, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, lipid peroxidation, neuroinflammation, axon degeneration, dan apoptotic cell death, di mana masing-masing memiliki kaskade dan mekanisme tersendiri. 3. Berdasarkan morfologi, dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Fraktur tengkorak, B. Lesi intrakranial, di mana A. Fraktur tengkorak juga ada dua kelompok, yaitu 1. Fraktur atap tengkorak, seperti fraktur linier, stellata, depres atau ekspulsi, dan terbuka atau tertutup. 2. Fraktur dasar tengkorak, yaitu dengan atau tanpa LCS bocor, dengan atau tanpa paresen nervus 7. B. Lesi intrakranial, ada dua, yaitu 1. Vokal, seperti EDH, SDH, ICH, dan lain-lain. 2. Diffus, yaitu mild concussion, classic concussion, dan diffuse axonal injury. 4. Berdasarkan CT scan, yaitu berupa diffuse axonal injury di mana syaratnya adalah GCS kurang atau sama dengan 8, di mana gradingnya sebagai berikut. Grade 1, bila gambaran CT scan-nya tidak didapatkan gambaran patologis alias normal. Grade 2, bila gambaran CT scan-nya sisterna terbuka, MLS kurang dari 5 mm, lesi kurang dari 25 cc. Grade 3, bila gambaran CT scan-nya didapatkan brain swelling, sisterna menyempit atau menghilang, MLS kurang dari 5 mm, dan lesi kurang dari 25 cc. Grade 4, bila gambaran CT scan-nya didapatkan brain swelling, sisterna menyempit atau menghilang, MLS lebih dari 5 mm, dan lesi kurang dari 25 cc. Grade 5, dengan lesi lebih dari 25 cc, yang dapat dievakuasi atau dioperasi. Grade 6, dengan lesi lebih dari 25 cc, tetapi tidak dapat dievakuasi atau dioperasi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kampus Bungas. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.